Selamat pagi para siswa sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat karena kalian sudah menjadi bagian keluarga besar SMA Negeri 5 Purworejo. Perkenalkan, nama saya Bapak Joko Sudarto. Saya diberi kewenangan untuk mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10 IPA, khususnya kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Pada pertemuan pertama kali ini, berkaitan dengan situasi COVID, maka semua pengajaran akan diberikan secara daring, baik melalui Google Classroom maupun dengan Wiper School. Para siswa sekalian, berikut akan kami sampaikan beberapa hal menyangkut pengajaran biologi di kelas 10 IPA. Yang pertama, masalah materi. Materi semester 1 di kelas 10 IPA terdiri dari 6 KD. Adapun KD pertama membahas tentang ruang lingkup biologi, terdiri dari 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah permasalahan biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Kemudian yang kedua, cabang-cabang biologi dan kaitannya dengan pengembangan karir di masa depan. Yang ketiga, manfaat dan bahaya perkembangan ilmu biologi bagi kehidupan. Yang keempat, metode ilmiah, dan yang kelima, keselamatan kerja di laboratorium. Adapun KD yang kedua membahas tentang keanekaragaman hayati yang terdiri dari 4 subbab. Bab pertama mengenai keanekaragaman hayati, baik tingkat gen, tingkat jenis, maupun tingkat ekosistem. Subbab kedua mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, sistem klasifikasi pada makhluk hidup. Adapun KD yang ketiga membahas tentang virus. Di sana kita akan membahas ciri-ciri dan struktur tubuh virus serta peranan virus bagi kehidupan manusia. Sedangkan KD keempat membahas tentang Kingdom Monera yang terdiri dari 2 subbab. Yang pertama mengenai Archaebacteria dan yang kedua adalah Eubacteria. KD kelima membahas Kingdom Protista terdiri dari 3 subbab, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Adapun KD yang terakhir atau KD yang keenam membahas tentang jamur atau fungi. Di sana kita akan membicarakan ciri-ciri dan struktur tubuh jamur, klasifikasi jamur, dan peranan jamur bagi kehidupan manusia. Itulah para siswa materi yang perlu kalian pelajari di semester 1 ini. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah bahwa materi diberikan berupa teori dan praktek dan semua disampaikan secara daring. Yang ketiga, KKM atau ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh setiap siswa adalah 70. Jadi setiap siswa dinyatakan tuntas pelajaran atau tuntas dalam mempelajari suatu KD jika nilai ulangan atau nilai praktikumnya 70. Dan jika siswa mempunyai nilai di bawah angka 70, maka para siswa diharuskan untuk mengikuti program remedial. Hanya saja memang untuk praktikum tidak ada remedial. Oleh sebab itu usahakan setiap praktikum dilakukan dengan benar, membuat laporan secara baik agar nilai yang disampaikan tuntas. Kemudian yang keempat, masalah ulangan. Ulangan di semester 1 terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah ulangan harian. Ulangan harian itu akan diberikan setelah setiap KD disampaikan. Yang kedua adalah ulangan tengah semester. Yang ketiga adalah ulangan akhir semester. Itulah para siswa yang perlu kami sampaikan pada pertemuan pertama ini. Dan perlu kami tekankan bahwa setiap siswa harus melihat dan mengikuti jadwal daring yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Karena setiap guru memberikan daring sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan oleh pihak sekolah. Kemudian ketika kalian mengikuti daring, ikuti setiap petunjuk yang ada di dalam daring. Kemudian perhatikan juga jadwal-jadwal pengumpulan tugas. Apabila di dalam daring itu ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan, usahakan jangan sampai terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga,
usahakan selalu berkolaborasi dengan teman, bisa teman satu kelas atau teman lain kelas, terutama di dalam pemahaman materi atau di dalam melakukan praktikum. Jika nanti ada informasi yang perlu kami sampaikan, akan kami sampaikan lewat grup kelas, ya, lewat WA grup kelas. Demikian para siswa yang perlu kami sampaikan pada pertemuan pertama ini. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Demikian yang perlu kami sampaikan. Atas perhatian siswa sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.